Bismillahirrahmanirrahim. Materi minggu ini adalah bahasan tentang bab 4, yaitu gerak lurus. Di mana sebenarnya materi ini sudah diberikan minggu lalu. Minggu lalu Ibu memberikan petunjuk praktikum sederhana untuk kalian lakukan di rumah. Seharusnya kalian sudah dapat melaksanakan praktikum sederhana tersebut. Nah, untuk minggu ini Ibu akan membahas apa yang harusnya kalian dapatkan setelah melakukan praktikum sederhana untuk menganalisis besaran yang ada di dalam gerak lurus. Nah, ini adalah subbab yang akan kalian pelajari di bab 4 tentang gerak lurus. Yang pertama ada besaran dalam gerak lurus, kemudian ada gerak lurus beraturan, dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang lainnya itu tentang aplikasi penerapan gerak lurus, di mana nanti kalian akan mempelajari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Baik, sebelum kita menganalisis besaran-besaran yang ada di dalam gerak lurus, Ibu akan menjelaskan bahwa di dalam ilmu fisika ada bagian yang mempelajari tentang mekanika. Nah, mekanika di sini itu apa? Mekanika itu ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Nah, suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah posisinya atau berubah kedudukannya. Nah, mekanika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kinematika, dan yang kedua adalah dinamika. Kinematika itu gerak yang tanpa harus kita ketahui penyebab benda itu bergerak apa. Misalnya begini, suatu bola bergerak di lapangan. Kita tidak harus tahu bola itu bergerak karena apa. Apakah karena dilempar, atau ditendang, atau bagaimana. Nah, pembelajaran gerak tanpa harus kita ketahui penyebabnya, itu dinamakan kinematika. Kemudian dinamika apa? Sebaliknya dari kinematika, dinamika itu gerak yang harus kita ketahui penyebabnya apa. Misalkan contoh tadi, sebuah bola bergerak di lapangan akibat ditendang oleh seorang siswa. Nah, kita harus mengetahui bola itu bergerak akibat apa? Yaitu tadi, akibat ditendang oleh siswa. Beda dengan kinematika tadi, kita tidak harus tahu benda itu bergerak karena apa penyebabnya. Nah, kemudian ada lagi dinamakan gerak lurus atau gerak translasi. Apa yang disebut dengan gerak lurus? Nah, gerak lurus di sini adalah gerak yang lintasannya lurus, tentu saja. Jadi, gerak lurus itu ditandai dengan lintasannya yang lurus. Nah, baik. Kita akan mulai menganalisis besaran-besaran yang ada di gerak lurus. Kita analisis melalui praktikum sederhana yang sudah Ibu berikan petunjuknya kemarin di minggu lalu. Nah, di petunjuk praktikum sederhana minggu lalu, Ibu memberikan sebuah lintasan gerak lurus. Panjangnya itu 3 meter. Jadi kalian harus membuat lintasan sepanjang 3 meter. Terserah kalian mau menandai dengan penggaris atau dengan meteran atau dengan apapun, yang penting panjang lintasannya harus 3 meter, lintasan lurus. Nah, kemudian diberi tanda. Ada titik A, titik B, dan titik C sesuai pada gambar yang ditampilkan. Nah, kemudian setelah kalian membuat suatu lintasan, kalian bisa langsung mempraktekannya. Untuk praktikum pertama, lintasan A ke C. Nah, Ibu gambarkan lagi lintasannya. Jadi kalian hanya perlu berjalan dari A ke C seperti yang dilakukan oleh si kuning berikut. Dia berjalan dari A ke C. Hanya cukup seperti itu. Nah, ketika kalian berjalan dari A ke C, jangan lupa untuk menyalakan stopwatch. Jadi ketika kalian ada di titik A, nyalakan dimulai dari 0. Nah, kemudian ketika kalian sampai di titik C, berhentikan stopwatch-nya. Lakukan praktikum ini lintasan AC sebanyak 3 kali. Jadi ketika ada pertanyaan berapakah panjang lintasan AC? Nah, kalian di sini hanya perlu melihat dari A ke B. Di sini sudah ditandai bahwa sejauh 3 meter. Kemudian dari C ke B, ini panjang lintasannya adalah 2 meter. Berarti dapat kalian ketahui bahwa dari lintasan A ke C itu panjangnya 3 meter kurangi 2 meter, yaitu 1 meter. Jika jawaban kalian sudah betul, maka kalian sudah paham untuk menghitung panjang lintasan A ke C. Nah,
Berikut adalah video praktikum sederhana yang seharusnya dapat kalian lakukan di rumah. Ini contoh yang sudah Ibu lakukan di rumah. Kemudian praktikum selanjutnya yaitu praktikum dengan lintasan A ke B kemudian ke C. Sama, di sini disediakan dulu lintasan lurus sejauh 3 meter. Kemudian kalian melakukan praktikum seperti si orange ini lakukan. Orange melakukan perjalanan dari A ke B, kemudian ke C. Paham? Dari A ke B dulu, kemudian ke C. Nah, lakukan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapakah panjang lintasan dari A ke B ke C? Kalian dapat hitung dari A ke B adalah 3 meter, kemudian dari B ke C adalah 2 meter, maka si orange ini melakukan perjalanan dari A ke B 3, B ke C 2, tambahkan, jadi 5 meter. Beda kalau tadi lintasan A ke C itu hanya 1 meter, kalau A ke B kemudian ke C adalah 5 meter. Nah, ini adalah video praktikum untuk lintasan dari A ke B dan ke C. Nah, setelah melakukan praktikum tadi, kita bisa menganalisis besaran-besaran yang ada di dalam gerak lurus. Oke, diskusikan, hitung panjang lintasan A ke C dan lintasan A ke B lalu ke C. Tadi sudah kita jawab, jika lintasan A ke C, nah dari A ke C tadi itu 1 meter, kemudian dari A ke B lalu ke C itu 5 meter. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jika keduanya berasal dari posisi awal yang sama dan posisi akhir yang sama, mengapa terdapat perbedaan panjang lintasan? Jadi tadi antara A ke C 1, A ke B ke C 5, tapi mereka mulai sama-sama dari posisi A. Si kuning dan si oranye ini mulai melakukan perjalanan dari posisi A. Kemudian dia melakukan perjalanan sesuai panjang lintasannya. Untuk yang kuning dari A ke C, kemudian yang oranye ini A ke B ke C. Kita lihat. Nah, mereka sama-sama berhenti di titik C. Ulangi, si kuning dan si oranye melakukan perjalanan dari titik A dan keduanya berhenti di titik C. Tapi mengapa terdapat perbedaan panjang lintasan? Ya, ini jawabannya sederhana. Karena
si oranye ini melakukan perjalanan terlebih dahulu ke titik B, sementara si kuning hanya berpindah tempat dari A ke C. Nah, kemudian jika lintasan yang pendek disebut perpindahan, maka deskripsikan. Tadi lintasan yang pendek adalah lintasan A ke C yang hanya 1 meter. Kita bisa mendeskripsikan lintasan yang pendek tersebut sebagai perpindahan karena benda atau si kuning tadi hanya berpindah tempat dari A ke C atau hanya melakukan perubahan posisi awal ke posisi akhir. Nah, itu yang disebut perpindahan. Hanya perubahan posisi atau perubahan kedudukan suatu benda. Jika lintasan yang panjang disebut jarak, tadi bisa kita lihat yang jaraknya 5 meter, si oranye melakukan perjalanan dari titik awal A ke titik B terlebih dahulu, kemudian ke titik C. Maka kita bisa deskripsikan kalau jarak itu adalah jumlah panjang lintasan yang ditempuh benda. Nah, itulah perbedaan antara perpindahan dan jarak. Kemudian pertanyaan nomor 5, berapakah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu? Tadi di contoh video praktikum, Ibu melakukan 3 kali praktikum untuk lintasan A ke C, dan 3 kali praktikum untuk lintasan A ke B, kemudian ke C. Kita akan bahas dulu untuk lintasan A ke C. Tadi didapatkan ketika praktikum pertama, panjang lintasannya 1 meter, orang tersebut menempuh waktu selama 2,09 detik. Nah, untuk praktikum kedua, panjang lintasan tetap sama 1 meter, orang tersebut menempuh waktu selama 1,87 detik. Nah, kemudian untuk praktikum ketiga, panjang lintasan tetap sama, waktu yang ditempuh orang tersebut adalah 1,84 detik. Kemudian jika timbul pertanyaan dari kalian, Bu, kenapa orang tersebut berbeda waktu tempuhnya? Nah, itu tergantung cepat atau tidaknya langkah kaki kalian. Jadi tidak apa-apa, ini data yang kita dapatkan ketika praktikum. Maka ketika ditanya, berapakah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu? Karena perpindahan itu tadi lintasan yang pendek, maka kita lakukan praktikum yang lintasannya hanya 1 meter dengan waktu yang sudah kita dapatkan. Dapat kita hitung perpindahan tiap satuan waktu. Maksudnya itu panjang lintasan ini yang pendek dibagi dengan waktu tempuhnya. Tinggal dibagikan seperti biasa saja. 1 dibagi 2,09 hasilnya 0,47 meter per detik. 1 dibagikan 1,87 yaitu 0,53 meter per detik. Kemudian 1 dibagikan 1,84 itu hasilnya 0,54 meter per detik. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu? Sama seperti perpindahan tadi, hanya ini kita gunakan jumlah lintasan yang panjang. Tadi lintasan yang panjang itu jumlahnya 5 meter, yaitu lintasan A ke B kemudian ke C. Nah, orang tadi melakukan perjalanan sejauh 5 meter dengan waktu tempuh 5,91 detik. Maka jarak yang ditempuh tiap satuan waktu di praktikum pertama itu 0,84 meter per detik. Untuk praktikum kedua 0,99 meter per detik, untuk praktikum ketiga 0,91 meter per detik. Tentunya data yang Ibu hasilkan tidak akan sama dengan data yang kalian dapat, tergantung dengan praktikum yang kita lakukan masing-masing. Jadi tidak ada salahnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan perhitungan yang tadi. Untuk lintasan yang panjang itu disebutnya jarak, untuk lintasan yang pendek itu disebutnya perpindahan. Apa kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan? Nah, kalian mengetahui bahwa perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda, sementara jarak tadi adalah jumlah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, persamaannya adalah perpindahan dan jarak sama-sama memiliki satuan akhir yaitu meter per detik atau meter per sekon.
Jadi detik itu adalah sekon ya nama lainnya. Kemudian perpindahan tiap satuan waktu disebut dengan kecepatan. Jadi kalian tadi sudah menghitung untuk lintasan A ke C, perpindahan dibagi dengan waktu yang kalian dapatkan ketika melintas dari A ke C, itu disebutnya kecepatan. Sementara untuk jarak tiap satuan waktu, itu disebutnya dengan kelajuan. Nah, ini untuk kelajuan simbolnya V, persamaannya jumlah panjang lintasan, atau yang tadi kalian sebut jarak, dibagi waktu tempuh. Satuannya meter per sekon. Kemudian kecepatan, itu simbolnya V bar, persamaannya delta S atau perubahan. Delta itu perubahan ya, S itu tadi posisi. Berarti perubahan posisi atau yang kalian sebut tadi perpindahan bagi dengan waktu tempuhnya. Satuannya meter per sekon. Jadi tadi di dalam besaran gerak lurus ada yang dinamakan perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan untuk tugas 8 yang ada di slide terakhir ini. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk materi menganalisis besaran-besaran yang ada di dalam gerak lurus. Terima kasih. Untuk tugas 8, ada sebuah cerita. Impostor sedang melakukan misi untuk membunuh setiap crewmate. Impostor ini awalnya berdiri di kafetaria. Kemudian ia berjalan ke timur menuju lokasi Weapons sejauh 20 meter. Setelah ia sampai di Weapons, ia berbelok ke arah selatan menuju Shield sejauh 30 meter. Tapi ia belum juga menemukan crewmate. Maka ia berangkat lagi ke arah barat sejauh 20 meter menuju storage dan masih belum menemukan crewmate. Nah, jika perjalanan tersebut menempuh waktu 30 sekon, maka kalian harus menggambarkan lintasan yang dilalui oleh impostor, kemudian menentukan kelajuan impostor, yang ketiga adalah menentukan kecepatan impostor. Untuk pertanyaan nomor 4, apabila impostor melihat crewmate di kafetaria, jadi ketika tadi posisi akhir impostor ada di storage, ia melihat crewmate di kafetaria. Kemudian ia berangkat dari storage ke arah utara menuju kafetaria sejauh 30 meter dengan waktu tempuh 5 sekon. Maka tentukan perpindahan impostor dari titik awal kafetaria.